Yang ketiga adalah yang akan kita pelajari mulai hari ini adalah kama kebiasaan. Ya, jadi ini hanya satu istilah teknis saja yang disebut kama kebiasaan atau bahasa Palinya itu acina kama, ya. Kama yang bisa kama baik ataupun juga kama tidak baik yang sering kita kerjakan dan secara terus-menerus sehingga menjadi satu kebiasaan. Seperti kalau Anda mempunyai kebiasaan meditasi setelah bangun tidur meskipun hanya 15 menit tetapi Anda lakukan setiap hari, maka itu adalah kama kebiasaan Anda. Ya, atau Anda membaca parita atau apapun yang Anda lakukan itu adalah kama kebiasaan Anda. Atau datang ke DPS setiap hari Minggu meskipun hanya 1 minggu sekali, ini juga merupakan kama kebiasaan setiap hari Minggu. Ya, saya mengajarkan dhamma ini juga kama kebiasaan yang saya lakukan setiap akhir pekan. Nah, jadi poin dari kama kebiasaan yang bisa kita tarik adalah bahwa mari kita semua membangun satu kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik, ya. Jangan membiasakan diri untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bereaksi dengan tidak baik, berkata-kata dengan niat hati yang tidak baik, melakukan perbuatan tubuh yang tidak baik, berpikir yang tidak baik. Karena apa? Di dalam sutta Buddha mengatakan yang sudah sering saya sampaikan kepada Anda, kalau ada pohon yang melengkung ke arah timur, condong ke arah timur, sudah ya mengarah ke arah timur, pada saat pohon ini ditebang dia akan jatuh ke timur. Kalau kebiasaan-kebiasaan Anda selama hidup ini adalah berkata-kata yang lemah lembut, santun, penuh cinta kasih, kewelas asihan, kebijaksanaan, kemudian juga terbiasa berpikir yang baik, melakukan perbuatan yang baik, mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik, sering berdana dan lain sebagainya, maka setelah ditebang pohon Anda akan jatuh ke mana? Ke alam yang baik, karena hukum karma itu adil. Maha adil hukum karma. Hukum karma akan menuntun Anda di satu tempat di mana hobi-hobi Anda bisa tersalurkan. Kalau Anda terbiasa bermeditasi, Anda akan berada di satu tempat di mana tiba-tiba Anda bisa menemukan komunitas yang sama-sama suka bermeditasi. Ya. Anda akan dibawa ke satu alam di mana alam tersebut memungkinkan Anda untuk berlatih meditasi. Inilah ciri dari hukum karma. Nah, jadi kama kebiasaan masuk dalam urutan ketiga dalam hal urutan kematangan setelah kama berat dan kama menjelang kematian. Ya. Nah, di dalam kitab kita itu dijelaskan sesungguhnya karma kebiasaan ini itu bobotnya lebih berat daripada kama menjelang kematian. Ya, tetapi kenapa kemarin saya cantumkan urutannya kama menjelang kematian terlebih dahulu, baru setelah ini kama kebiasaan? Kok tidak dibalik? Yang bisa memunculkan hasil adalah kama kebiasaan dulu, baru kalau tidak ada kama kebiasaan, baru kama menjelang kematian. Kan urutannya seperti itu ya. Alasannya adalah begini di dalam kitab penjelasan ya. Jadi diberi contoh seperti ini. Ada kumpulan ternak lembu katakanlah ya, setiap pagi hari dia dilepas ke ladang untuk mencari makanan sendiri, kemudian sore hari menjelang matahari terbenam mereka semua digiring oleh penggembalanya untuk masuk ke dalam kandangnya ya. Nah, pada saat mereka berebutan masuk ke dalam kandang, satu lembu atau lembu yang paling lemah, yang paling tua ya, karena dia tidak punya tenaga, akhirnya dia terlambat, terdesak oleh teman-temannya sehingga akhirnya temannya masuk ke dalam kandang terlebih dulu dan yang terakhir yang masuk ke dalam kandang adalah lembu tua yang lemah tadi. Jadi diceritakan bahwa karena dia masuk ke kandang terakhir, maka dia mendapatkan tempat persis di dekat pintu gerbang kandang tersebut. Sampai keesokan harinya pada saat gerbangnya dibuka, maka yang keluar terlebih dahulu lembu yang mana? Lembu yang tua tadi, yang lemah tadi. Karena apa? Posisinya dekat dengan pintu kandang. Ya. Nah, perumpamaan yang sangat bagus yang menggambarkan, mengajarkan kepada kita bahwa kama, meskipun kama menjelang kematian itu adalah kama yang lemah. Kenapa disebut lemah? Karena mungkin dilakukan hanya sekali, tidak menjadi kebiasaan, ya. Tetapi karena dia munculnya dekat dengan pintu kandang, jadi begitu dia
seseorang mau meninggal dunia, kama ini bisa tiba-tiba muncul terlebih dahulu. Ya, kira-kira logikanya seperti itu. Nah, kemudian berarti kalau seseorang tidak melakukan karma berat apapun di sepanjang hidupnya, kemudian dia juga tidak ada karma menjelang kematian yang siap untuk berbuah, berarti yang akan berbuah adalah kemungkinan yang ketiga, karma kebiasaan ini, ya.